memang dari dulu setelah G30S terjadi itu ada rapat di kelurahan Trimorejo, ditanya yang kira-kira yang bukan agama Islam siapa, ngajong hanya 2 orang, yaitu Mbah Wongso Wijoyo namanya, kemudian dengan Pak Kepala Desanya. Om Swastiastu, pemirsa DGS TV dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, channel yang menayangkan segala kegiatan umat Hindu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah pemirsa, pada kali ini saya berada di Desa Trimurjo, Kelurahan Trimurjo, di Kelurahan Trimurjo, di ya. Bedeng 5 ya Pak ya, di Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Nah pada saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Parisade, Om Swastiastu, Pak. Pasti. Nun sewu, paringat mau Pak Sinon. Pak Slamet Aris. Pak Slamet Aris. Pak Slamet, Ya. ini kan umat Hindunya di sini ada banyak sebenarnya. Berapa jumlah yang pastinya Pak? Yang pasti jumlah kakaknya kalau sampai sekarang itu ada 257. 250. Satu kecamatan. Satu kecamatan, Ya, Trimurjo. Ya. Kalau jiwanya sekitar 800, kalau 900 sekarang ada. 900 jiwa. Ya. Nah itu dari kapan sebenarnya udah ada umat Hindu di sini? Ini sejak tahun akhir daripada 6 tahun 66. Tahun 66. Ya. Kalau boleh kami ceritakan Ya. dari awalnya, memang dari dulu setelah G30S terjadi itu ada rapat di kelurahan, di Kelurahan Trimorejo, ditanya yang kira-kira yang bukan agama Islam siapa, ngajong hanya 2 orang, yaitu Mbah Wongso Wijoyo namanya, kemudian dengan Pak Kepala Desanya. Setelah itu ditanya kalau bukan Islam agamamu apa, dia mengaku bahwa agamanya Buddha waktu itu. Setelah itu ditanya kalau agama Buddha dulu, sekarang gurunya siapa, ya nggak punya guru gitu bilang. Setelah itu waktu itu tahun 67 itu dicarikan guru dari Gading Rejo namanya Pak Nyoman Jawi. Nah. Jadi itu pemerintah yang bertanya seperti itu? Ya, dari pemerintah. Dari pemerintah menanyakan bahwa yang non Muslim siapa? Ada 2 waktu itu. Mengaku Buddha, itu Buddha. Pak Lurahnya ya? Pak Lurah sama mbah saya sendiri. Itulah. Okay. Kemudian dicarikan guru lah dari Gading Rejo namanya Pak Nyoman Jawi. Maka terus berkembang lah, jadi orang yang sepuh-sepuh terutama yang karena dulu waktu kalau orang Jawa itu kan ada ya, istilahnya mempunyai itulah pengertian kejawen. Jadi yang mempunyai pengertian kejawen itu semua masuk ke Hindu pada waktu itu. Jadi terus berkembang sampai ke desa Pujo Asri, PA. Padahal jauh dari sini, di Pujo Asri. Sampai sekarang inilah. Kemudian jumlah kakaknya sudah berkembang sampai 257 kakak itu. Berawal sebenarnya dari 2 orang. 2 orang itu tahun Ya, 66. 66 akhir. 66 akhir. Ya, kemudian bangun pura itu tahun 68. Tahun 68. Pura Mertasari Tahun 68 mulai dibangun. Itu bangunannya apa aja? Bangunnya ya berupa masih kayak rumah itu namanya apa itu yang rumah pakai atap itu tingginya. Iya. Ya masih ada sana ada, tapi masih berupa bata yang dilemkan itu. Belum bangunan seperti sekarang itu. Tahun 68 itu ya, dimulai dibangun. Ya, kemudian tahun 80 dibugar kembali, jadi di Padmasananya itu jadi seperti sekarang itu. Kemudian terus waktu itu tahun 2013 kami artinya diberi mandat oleh pemerintah dari Parisada Kabupaten supaya ketempatan Dharma Santi Kabupaten. Pada waktu itu dari Kabupaten menginginkan bahwa kalau di Trimorejo kan banyak orang Jawa, oleh karena itu mohon untuk Dharma Wacana orang harus dari Jawa, orang Jawa. Oleh karena itu kami bersama dengan rekan-rekan pengurus larilah ke tempat Romo Jati yang dulu terkenal Romo Maming. Kemudian ke Trimorejo Bedeng 10 gitu loh.
Kemudian waktu itu setelah selesai saya mampirkan di Puro Mertasari. Setelah mampir saya artinya mohon bagaimana kalau saya ini bongkar rumah yang dulu kan ada rumahnya itu. Ini mau saya bugar. Dari Romo nggak boleh. Ada yang lebih utama. Yang lebih utama adalah Plinggih. Maka sekarang itulah di Plinggih. Candi itu Sekarang Romo, udah Plinggihnya ada Padma, Pang ada Lurah. Candi, Ya, Pang Lurah. Ya. ya itu. Inilah sampai sekarang tahun 2013 mulai dibangun. Kemudian pemelas-pelasan tahun 2014. 2014. Lokasi pura itu sendiri luasnya berapa itu? Itu luasnya 1/4 hektar. Seperempat bau. 30 lawan 60 gitu. 30 lawan 60. Itu dulu umat beli sendiri apa? bagaimana? Itu hibah dari Pak Lurah itu tadi. Ya. Hibah dari Pak Lurahnya yang dulu ngaku pemuda itu. Itu hibah. Ya, itu. Jadi sampai sekarang ini. Nah, sekarang ini setelah kita agak punya pikiran yang maju ya terus kita bangun. Inilah sponsor dari pembangunan yang sekarang Mas ini. Jadi kami biaya ini yang nombok dulu lah, kami bayarnya lewat kalau panen bayar, kampanen bayar. Untuk pembangunannya itu kalau panen bayar. Iya. Tapi sampai sekarang entah lunas atau belum nggak tahu, beliau ini yang tahu. Nah, kalau kemudian ini dulu ini tanah bengkok dari, maka kita mohon kepada pemerintah tempat untuk mohon supaya tanah ini untuk diserahkan ke umat Hindu untuk disediakan. Ya monggo. Untuk kami jadikan tempat ini Pura Segara ini seperti ini. Ini pun nanti kami masih mengajukan proposal, tapi kemarin sudah disepakati oleh Pak Bupati. Ini kami suruh ngukur, ini masih kosong-kosong ini, berarti kita kami ukur. Oh gitu. Ini yang tinggal ini ya sebelah ini. Ya. Nah, ini tinggal kami kapan ada surat yang sudah turun dari kabupaten, maka akan kami bangun lagi, akan perluas. Jadi sampai itu, saya kira itu. Mungkin ada tambahan Mas Romo. Pak. Kalau ada tambahan mungkin ngadap ke sini, ngadap ke mic. Nah. Nuhun sewu paringnya semua Pak Sinten, Pak. Kulo Sutoro, Pak Sutoro, nggih. salah satu warga Trimurjo, Nggih. yang kebetulan juga karena mengikuti orang tua kita juga orang Hindu, jadi kan kita mengikuti agama orang tua. Ya, kebetulan memang sesuai dengan falsafah Jawa, jadi kita mengikuti. Sementara memang untuk pembangunan sudah diceritakan oleh beliau Pak Slamet tadi, seperti itu keadaannya. Jadi memang mandiri dari umat semua. Adapun kita sementara membacking semampunya, itu dikeluarkan dari keikhlasan hati gitu Pak. Jadi Pak itu menalangi dulu istilahnya Ya, gitu untuk semuanya. pembangunan itu ya. Baru nanti ditarik secara iuran wajib panen. apa punia bentuknya Pak? Punya Pak. Punia. Tapi artinya ada pedomannya. ada pedomannya, Ya, patokannya iuran wajibnya segini ya. di luar itu. Adapun masih kalau ada. mau melebihi enggak Mas? Itu ya atau enggak ada. Nah, kalau untuk piodalan sendiri di Pura Mertasari ini setiap hari apa Pak? Itu adalah setahun sekali. Setahun sekali, Ya tiap bulan Agustus. bulan Agustus. Dari Romo dulu kan bulan Agustus, kalau minggunya minggu legi. Tapi itu udah selesai pembangunan untuk di Pura ya, tinggal Ya, di sini ya saja. tinggal pelas-pasan sekarang. Pemelaspas. Ini hari ini pemelas-pasan. Oh, Hari hari ini besok besok ini pelas-pas dengan sekaligus puja wali. sekaligus puja wali dan acara pewintenan masal. Ya, Ya Pak ya. ya sekaligus mengeluarkan biaya sekalian. Oke, Pak, matur nuwun atas informasinya. Demikian pemirsa DGS TV bincang-bincang kami dengan Bapak Parisade dan Sekretaris Parisade umat Hindu yang ada di Trimurjo. Terima kasih atas perhatiannya. Mugi Samirahayu Jayalah Hindu Nusantara. Kita akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi. Santi. Om.